Hadirilah pengajian keluarga setiap 1 kali dalam 1 bulan di Musola Al-Hidayah, Desa Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Lampung Tengah, bersama Al-Ustadz Muhammad Ibnu Al-Madari. Kali ini tema pengajian kita yaitu, Pernak-pernik Ramadan. Silahkan menyimak bersama keluarga, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikuti terus channel YouTube Rumbia Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membahasahi lisan-lisan kita dengan ucapan alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tersampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu anhum. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Kitabul Janaiz, dan sekarang kita masuki Kitabus Siyam, pembahasan tentang puasa. Dan alhamdulillah kita sudah dihadapkan dengan bulan Ramadan. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijumpakan kembali dengan bulan Ramadan. Kita mulai hukmuhu. Kata beliau hafizahullah ta'ala, hukumnya puasa Ramadan. Shaum Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidhihi. Kata beliau, puasa Ramadan itu salah satu rukun dari rukun Islam, atau diantara hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan bagian pembahasan ini belum mengatakan wa ajma'at al-ummah ala wujubi siyam Ramadan. Jadi telah terjadi konsensus ijma' para ulama bahwa puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Wa annahu ahadu arkanil Islam, dan termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Allati ulimat minad din bid darurah, yang dapat diketahui ia merupakan bagian agama, dapat diketahui dengan cara daruri. Artinya apa? Puasa Ramadan itu sudah dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Artinya tidak ada kaum muslimin yang mengingkari kewajiban dari puasa Ramadan. Sehingga kewajiban dari puasa Ramadan itu dapat diketahui, itu merupakan perkara agama yang dapat diketahui secara daruri, yang pada asalnya seandainya tidak didatangkan dalil kita sudah paham, kita mengerti, apalagi kita tambah tahu dalilnya, maka lebih kuat lagi. Wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Kata beliau, siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia kafir, murtad, keluar dari dinul Islam. Nah, kalau kita mengatakan siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan kafir, murtad, ini enggak ada kaum muslimin yang tersinggung. Dan gak ada yang mengatakan tuh kelompok tukang mengkafir-kafirkan orang, gak ada kan ya? Padahal kalimatnya jelas. Ya, ini menunjukkan bahwa memang puasa Ramadan itu kewajibannya diakui oleh seluruh kaum muslimin. Gitu. Kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan sunnah itu puasanya, nah, pasti akan mencela itu. Ada kelompok yang suka mengkafir-ngafirin gitu.
Nah, ini karena permasalahan yang kita bahas adalah hal yang disepakati oleh para ulama, maka ketika kita mengatakan siapa mengingkari kewajiban puasa Ramadan dia kafir murtad, nggak ada yang tersinggung. Ya, kaum muslimin nggak ada yang tersinggung. Karena memang itu disepakati oleh kaum muslimin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kalian puasa, yaitu puasa Ramadan sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat yang mulia ini, kita memahami bahwa puasa Ramadan itu bukan hanya kewajiban kaum muslimin saat ini, tapi itu merupakan syariat nabi-nabi terdahulu. Umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan juga sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, yakni hilal bulan tanggal 1 Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat menyaksikan hilal, hilal itu artinya tanggal 1 dalam setiap bulan Hijriyah. Kalau dikatakan hilal Ramadan berarti tanggal 1 Ramadan. Siapa yang melihat hilal Ramadan tanggal 1 Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an atau bulan Al-Qur'an. Yaitu tepatnya apa? Pada tanggal 21 Ramadan. 21 Ramadan itu adalah awal Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menurunkan firman-Nya ini dalam surat Al-Alaq. Dalam surat Al-Alaq. Jadi bukan tanggal 17 Ramadan, itu yang benar tanggal 21 Ramadan. Ya, wallahu taala a'lam. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah menunaikan atau membayar zakat. Yang keempat adalah haji ke Baitullah, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Ya, ada beberapa redaksi yang berbeda di dalam hadis mengenai urutan-urutan ini. Yang kita pahami, yang paling familiar, haji itu rukun Islam yang ke-5. Kalau dalam hadis ini haji rukun Islam yang ke-4, yang ke-5 adalah puasa di bulan Ramadan. Tidak masalah. Nah, ini mengenai kewajiban dari ibadah puasa Ramadan. Hukumnya adalah wajib, maka dia merupakan salah satu dari 5 pilar Islam. Yang ketiga, kewajiban ini disepakati oleh umat Islam. Seluruh kaum muslimin di dunia ini dari dulu sampai hari ini sepakat akan kewajiban dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Fadluhu, keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Barang siapa puasa Ramadan karena iman, mempercayai akan kewajiban ibadah puasa Ramadan, wahtisaban, juga karena ikhlas mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaannya diampuni dosanya yang telah lalu.
Dosanya yang dikatakan telah lalu itu ya hari kemarin, ya, dari sampai dari berakhirnya Ramadan tahun lalu sampai datangnya Ramadan saat ini. Berarti berapa hari? Satu tahun. Masya Allah, dosanya diampuni selama 1 tahun. Tapi dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Yang diampuni adalah dosa kecil. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Namanya hadis apa? Ayo disebut hadis apa? Hadis tapi ada Allah berfirman begitu. Namanya hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah hadis yang mana dalam hadis itu disebutkan Allah berfirman. Apakah yang hadis qudsi ini semuanya sahih? Ya, jawabannya tidak. Semua hadis itu harus dilihat dari sisi periwayatannya. Makanya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Itu semua hadis berlaku untuk semua hadis, ya. Baik hadis yang qudsi maupun yang tidak, yang bukan qudsi. Nah, ini semuanya dilihat dari jalur periwayatannya. Kalau memenuhi syarat sahih berarti sahih, kalau tidak memenuhi syarat berarti apa? Hasan atau dhaif. Adapun hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah taala. Kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalas dari puasa. Ini suatu kekhususan. Ya, artinya apa? Semua anak Adam itu amalannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Mulai dari dilipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu semuanya sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dilipat gandakan 10 kali lipat adalah membaca apa? Sholawat, ya. Membaca sholawat kepada Nabi sekali maka Allah akan membalasnya 10 kali. Ini berbeda dengan ibadah puasa Ramadan. Allah tidak menetapkannya kepada hambanya, tapi Allah mengatakan wa ana ajzi bih. Ketika Allah mengatakan dan aku yang membalasnya, ya, maka itu dilihat dari kualitas puasa tersebut. Intinya semakin sempurna puasa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka pahalanya melimpah ruah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala itu adalah pahala tanpa hitungan. Ya, bukan hanya sekedar 700 kali lipat, tapi Allah kasih tanpa perhitungan. Saking banyaknya. Nah, ini pahala dari puasa. Selanjutnya wasyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Dari syahwat, ya. Perisai dari syahwat. Sehingga ketika seseorang puasa, mau nggak mau puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi puasa itu juga harus memelihara panca indera, ya. Memelihara telinga, lisan, mata, hidung, ya, kulit, ya, semuanya harus dijaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu makanya puasa dikatakan as-siyamu junnah. Ya, karena dengan berpuasa itu kita bisa menahan hawa nafsu kita. Makanya ketika pemuda-pemuda di antara kita yang sudah berumur namun belum menikah juga dan barangkali syahwatnya terlalu tinggi, maka solusi yang diberikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara apa? Memperbanyak puasa. Karena dengan puasa itu dia lebih bisa untuk menahan syahwatnya dan hawa nafsunya.
Selanjutnya, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab wala yajhal. Oleh karena itu ketika datang hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah ia berkata-kata rafas, ya, mengatakan dengan perkataan kalimat yang kotor. Wala yashab, dan jangan mengeraskan suara. Wala yajhal, dan jangan pula mengatakan yang merupakan bagian dari perkataan jahiliyah. Tidak boleh berkata dusta, tidak boleh berteriak sehingga mengganggu lingkungan, dan juga tidak boleh mengatakan perkataan jahiliyah. Termasuk diantaranya adalah berdusta, itu yang paling inti. Selama puasa kita tidak boleh berdusta, harus sekuat tenaga meninggalkan al-kadzib, yaitu berdusta. Apakah hanya sekedar dusta saja? Tidak. Semua perkataan-perkataan yang buruk harus kita hindari ketika berpuasa. Bahkan di sini disebutkan wala yashab, dan jangan berkata-kata dengan perkataan yang keras, dengan suara yang keras. Ya, barangkali kalau kita dapati di bulan Ramadan orang berteriak-teriak itu jarang sekali. Ya. Jadi perkataan yang keras ini adalah perkataan yang bising, membuat gaduh sehingga mengganggu kaum muslimin. Nah, termasuk bagian dari larangan ini wala yashab adalah ketika di bulan Ramadan mungkin ada sebagian kita atau tetangga kita yang menghidupkan sound, nyetel musik dan sebagainya, sehingga tetangganya terganggu. Maka itu termasuk bagian dari larangan ini, larangan dari kalimat wala yashab, ya. Walaupun yang barangkali yang didengarkan murotal, ya walaupun murotal, tapi kalau sampai pakai sound system, suaranya keras begitu, nah itu tetap mengganggu. Kenapa? Karena barangkali tetangga kita ada yang sakit, apalagi sakit gigi begitu, atau barangkali ada yang pengen istirahat, akhirnya nggak bisa istirahat. Ya, walaupun yang didengarkan adalah murotal, tapi kalau keras suaranya sehingga mengganggu kaum muslimin, maka termasuk bagian dari larangan ini. Nah, kalau murotal yang kenceng aja, yang keras suaranya saja termasuk larangan, bagaimana kalau yang kenceng itu adalah musik, ya. Dan juga tidak boleh mengatakan perkataan jahiliyah. Di antara perkataan jahiliyah itu adalah ketika ada musibah kematian, maka dia mengatakan perkataan-perkataan yang buruk. Itu termasuk dari perkataan jahiliyah. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa in syatamahu ahadun aw qatanahu falyaqul inni shaim marratain. Kalau ada salah seorang di antara ada seseorang yang mencacinya, mencelanya, mengajak bertengkar adu mulut, atau mengajak berkelahi, ngajak berantem, kata beliau falyaqul inni shaim, maka hendaklah ia mengatakan maaf, aku sedang berpuasa. Ya, aku sedang berpuasa. Ini bukan sekedar ucapan, ya. Kalimat aku sedang puasa itu artinya jangan diganggu dan tidak boleh melayani, jangan membalas. Jadi ketika dicaci katakan aku sedang berpuasa, artinya jangan diladeni dan jangan dibalas. Demikian pula ketika ada seseorang yang ngajak berantem begitu, maka katakan inni shaim, aku sedang puasa, artinya jangan dibalas, jangan dilayani. Wallazi nafsi Muhammadin biyadih, kata beliau, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumil qiyamah min rihil misk. Ya, Masya Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersumpah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat di sisi Allah, bukan sekarang ya. Yang dimaksud itu ada artinya apa? Bau mulutnya orang yang puasa nanti pada hari kiamat di sisi Allah
itu lebih wangi daripada misik. Artinya nanti kalau kita puasa sekarang baunya nggak enak ya. Tapi nanti pada hari kiamat ketika kita berjumpa dengan Allah ya, maka kita mendapati bau mulut kita itu lebih wangi daripada misik ya, lebih wangi daripada misik. Walis-shaimi farhatan yafrahuhuma, dan orang yang puasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, idza afṭara fariha bi fitrih, yaitu ketika di dunia, ketika datang saatnya berbuka maka dia senang dengan berbukanya. Ada enggak yang ketika berbuka sedih? Ya, yang ditunggu-tunggu ketika orang puasa adalah datangnya waktu berbuka. Walaupun lauknya kurang enak, tetap itu yang dinanti. Ya pasti senang. Ya makanya ketika datang waktunya berbuka semuanya gembira, semuanya senang, karena itu adalah sesuatu yang dinanti oleh orang yang puasa ketika di dunia, yaitu datangnya waktu berbuka. Dan yang kedua di akhirat, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala maka dia akan gembira dengan begitu besarnya pahala puasa ya. Pahala puasa di sisi Allah begitu besarnya, bahkan bau mulutnya juga berbau wangi. Ini dua kegembiraan yang dimiliki oleh orang yang puasa, satu diperoleh di dunia, yang satu diperoleh di akhirat. Wa an Samih bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu sha'imuna yaumil qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di surga itu ada satu pintu surga namanya Ar-Rayyan. Ada satu pintu surga namanya Ar-Rayyan, di mana yang memasuki surga melalui pintu itu hanyalah orang-orang yang berpuasa, yaitu pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun selain mereka bisa memasuki surga dengan melalui pintu Ar-Rayyan. Jadi Ar-Rayyan itu pintunya orang-orang yang berpuasa. Yuqalu, maka disampaikan, aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat semuanya bangkit berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk surga melalui pintu Rayyan. Fa idza dakhalu ughliqa, maka ketika orang-orang yang berpuasa semuanya sudah masuk surga melalui pintu Rayyan, maka pintu itu kemudian ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak seorang pun bisa masuk surga melalui Ar-Rayyan. Nah, ini salah satu dari keutamaan puasa Ramadan. Wujub siyam Ramadan bi ru'yatil hilal. Kata beliau hafizallahu taala, kewajiban puasa Ramadan itu sebab melihat hilal. Jadi yang menyebabkan kewajiban puasa Ramadan adalah sebab terlihatnya hilal Ramadan. Jadi kalau hilal Ramadan belum terlihat, maka tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Tapi kalau hilalnya tanggal 1-nya Ramadan sudah tampak dapat dilihat, maka datang kewajiban puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum asyhru fa'uddu 30. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian karena melihatnya, yakni karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihatnya apabila bulan itu tertutup mendung awan. Fa'uddu 30, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti mulai kapan kita berusaha melihat hilal?
Kita berusaha melihat hilal itu pada malam 30 Sya'ban. Ya, mulai dari berakhirnya tanggal 29 Sya'ban, nah kita mulai melihat ke langit, berusaha melihat hilal. Kalau hilal tidak tampak di malam 30 Sya'ban, berarti sempurnakan 30 Sya'ban. Demikian pula ketika terjadi mendung yang mustahil untuk bisa dilihat. Cuman kalau di negara kita ini kan sarana untuk melihat hilal bukan hanya di satu tempat, tapi ada di seluruh Indonesia. Artinya kalau misalnya di Lampung ini mendung, belum tentu yang di Papua mendung, kan begitu. Sehingga memungkinkan untuk dapat dilihat setiap akhir Sya'ban, ya. Nah, kalau kita mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya enak, ya. Kalau kita tinggal manut begitu apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu perkaranya lebih mudah. Tapi barangkali ada sebagian orang kalau bisa disulit-sulitkan, ngapain dimudah-mudahkan begitu. Ya. Barangkali ada sebagian kaum muslimin yang punya kaidah seperti itu. Jadi beda. Kalau kaidah kita itu apa? Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Tapi ada sebagian yang nyeleneh itu, kalau bisa sulit, ngapa dipermudah gitu. Ya. Kenapa? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi. Kewajiban puasa itu karena meru'yah. Demikian pula berakhirnya puasa Ramadan itu juga dengan sebab meru'yah. Dan ru'yah itu termasuk dari bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ya artinya melihat. Tapi tentunya berbeda dengan nadhara, karena nadhara dalam bahasa Arab juga artinya melihat. Juga beda dengan basara, artinya juga maknanya melihat. Nah, lalu apa makna dari ru'yah? Kok tidak menggunakan linadhrihi karena melihatnya, tidak menggunakan kalimat nadhar atau tidak menggunakan kalimat basar, tapi kalimatnya ru'yah. Nah, makna ru'yah itu merupakan penglihatan yang paling lemah. Artinya apa? Ketika seseorang itu melihat sesuatu sekilas saja, maka itu namanya ru'yah. Artinya apa? Kewajiban puasa Ramadan dan berakhirnya puasa Ramadan itu karena ru'yah, yaitu melihat hilal, walaupun melihatnya itu cuma sesaat, cuma sebentar hilang begitu. Namanya ru'yah. Ya, maka ketika seseorang sudah melihat hilal walaupun cuma sebentar, maka dipastikan sudah masuk bulan Ramadan. Berbeda kalau menggunakan nadhara, maka ini perlu pengawasan lebih lama. Ya, makanya nadhara itu barangkali kalau dalam bahasa kita makna yang lebih mendekati itu meneliti. Ya, mengawasi, meneliti begitu. Artinya butuh penglihatan lebih cermat, lebih lama. Tapi Rasul dalam hal ini mengatakan li ru'yatih. Makanya untuk menetapkan hilal itu dengan ru'yat, dengan ru'yah, yaitu melihat walaupun cuma sebentar. Jadi bukan main tebak-tebakan dengan dihitung ya, tapi ya termasuk bagian dari musibah sebagian kaum muslimin. Dan ini sudah permasalahan di negara kita, itu bukan permasalahan baru, itu sejak zaman dahulu ya, zaman dahulu sejak zaman kemerdekaan ini sudah mulai ada yang berbeda, yaitu menetapkan hilal dengan hisan, dengan dihitung secara matematika. Ya, padahal para ulama kita telah menegaskan, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kata beliau, orang yang pertama kali menetapkan Ramadan dengan hisan itu adalah kaum Syiah Rafidhah, ya, kaum Syiah Rafidhah. Itu. Nah, termasuk salah satu dari ulama kita yang terdahulu, yakni Hamka, beliau pun juga dalam bukunya mengatakan, mengisahkan ketika ada pertemuan
secara internasional, ya, yang diantara pembahasannya adalah bagaimana cara menetapkan hilal Ramadan. Kata beliau, seluruh ulama dunia menetapkan hilal Ramadan dengan ru'yah, kecuali 2 negara, kata beliau. Satu Iran, yang kedua Indonesia. Ya, satu Iran, yang kedua Indonesia. Dan beliau mengatakan, dan Indonesia aku wakilnya, kata beliau. Jadi Hamka itu awalnya beliau menetapkan Ramadan dengan hisab. Namun setelah terjadi pertemuan internasional itu, maka beliau kemudian rujuk menetapkan hilal dengan cara ru'yah. Ya. Tapi orang-orang yang dari dulu pemahamannya pakai hisab, sampai hari ini tetap bersikukuh. Pokoknya hisab. Ya, pokoknya hisab. Mempertambah keseruan di dalam Islam, tambah seru. Iya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bima yathbutu asy-syahru, dengan apa bulan Ramadan itu bisa ditetapkan? Tadi karena melihat hilal, sudah pembahasannya ya. Tadi ada yaitu dengan melihat hilal. Yathbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal. Walau min wahidin adlin, kata beliau hafizahullah ta'ala, bulan Ramadan itu bisa ditetapkan dengan melihat hilal, yakni melihat walaupun sebentar bulan tanggal 1 Ramadan, walaupun yang melihat ini cuma 1 orang yang adil, walaupun yang melihat 1 orang yang adil, tapi syaratnya apa? Persaksiannya diterima oleh penguasa. Syaratnya apa? Persaksiannya itu walaupun dia 1 orang, tapi dipercaya oleh penguasa. Maka kemudian penguasa menetapkan besok Ramadan, begitu. Jadi bukan yang melihat. Artinya apa? Beda nanti pembahasannya ketika orang yang melihat ini kemudian bersaksi di hadapan penguasa, penguasa menolak. Maka ini tentunya berbeda. Tapi kalau seandainya ada 1 saksi kemudian menyampaikan kepada penguasa, penguasa menerima persaksiannya, kemudian penguasa itu menyiarkan bahwa hari esok berpuasa, maka sudah sah. Ya, sudah sah. Ini yang pertama, Ramadan bisa ditetapkan dengan dilihatnya hilal walaupun hanya 1 orang yang melihat. Yang kedua, au ikmal iddati Sya'ban 30 yauman, atau jumlah hari Sya'ban sudah sempurna 30 hari. Maka mau nggak mau besok berarti 1 Ramadan. Karena tidak ada hari dari bulan-bulan Hijriah itu yang jumlah harinya melebihi dari 30 hari. Nah, itu yang membedakan antara bulan-bulan, jumlah bilangan hari di bulan Hijriah dengan di bulan Miladiyah atau Masehi. Kalau Masehi mulai dari 28 yang paling kecil sampai 31. Kalau Hijriah apa? Nah, ya, paling kecil 29 hari, paling besar 30 hari. Ya, paling sedikit 29, paling banyak 30 hari. Jadi Ramadan bisa ditetapkan dengan 2 hal ini. Yang pertama, ru'yatul hilal walaupun 1 orang yang menyaksikan. Yang kedua, bilangan Sya'ban telah sempurna 30 hari. Maka mau tidak mau besoknya itu pasti Ramadan. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qaal, tara an-nas al-hilal, orang-orang berusaha melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anni ra'aitu. Maka aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa aku melihatnya. Jadi orang-orang berusaha melihat hilal tapi yang lain nggak pada lihat. Yang lihat cuma Ibnu Umar saja. Maka kemudian Ibnu Umar menyampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasama wa amara nas bisyami, maka Nabi pun menetapkan puasa dan beliau juga menyampaikan ke orang-orang agar berpuasa. Nah, ini 1 orang saksi tapi diterima oleh penguasa. Maka penguasa itu menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa esok hari puasa. Fa in lam yura li hilali ghaimin aw nahwihi atammu 'iddat Sya'ban 30 yauman.
kalau pada malam 30 Sya'ban itu terjadi mendung atau tertutup awan sehingga hilal tidak mungkin bisa dilihat, maka bilangan Sya'ban harus digenapkan 30 hari. Ya, digenapkan 30 hari. Di hadis Abu Hurairah as-sabiq, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang sudah kita sebutkan di awal, ya, fa in humma 'alaikum syahru fa'uddu 30. Kalau terjadi mendung pada hilal Ramadan pada akhir Sya'ban, maka hendaklah apa? Disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa amma Syawal, tapi beda dengan penetapan Syawal. Fala yathbutu dukhuluhu illa bi syahadatain. Kalau untuk menetapkan Syawal harus ada 2 saksi. Kalau menetapkan Ramadan cukup 1 saksi. Tapi kalau orang yang melihat, tapi kalau untuk Syawal maka harus minimalnya 2 orang saksi yang melihat hilal. Apa dalilnya? An Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab annahu khataba fil yawm alladhi syakka fih. Dari Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab, ketika beliau sedang berkhutbah pada hari di mana hari itu hari yang bimbang. Ya, hari yang bimbang. Ini sudah masuk pada bulan berikutnya atau belum? Faqala ala inni jalastu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum. Kemudian beliau mengatakan, aku telah duduk bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kepada mereka. Jadi Abdurrahman bin Zaid menyampaikan, aku telah duduk bersama para sahabat dan aku bertanya kepada mereka tentang hari seperti ini. Besok sudah masuk awal bulan atau belum? Jadi ragu-ragu. Innahum haddatsuni, maka mereka menyampaikan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena meru'yah hilal Ramadan dan berbukalah kalian karena melihat ru'yah Syawal. Kalau meru'yah hilal Syawal. Wa ansikulaha, dan bermanasiklah kalian juga karena melihat hilal Dzulhijjah. Fa in ghamma 'alaikum fa atammu 30 yauman, maka apabila tertutup mendung di atas kalian maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Kata beliau, maka apabila ada 2 orang saksi yang melihat hilal Ramadan dan melihat hilal Syawal, maka berpuasalah dan berbukalah. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, puasa Ramadan dengan 2 saksi, berbuka pada bulan Syawal juga karena 2 saksi. Padahal di awal tadi sebutkan Ramadan cukup 1 saksi. Wa an Amir Makkah Al-Haris ibn Hatib, dari gubernur Mekah namanya Al-Haris bin Hatib. Qala, beliau mengatakan, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansaka lirru'yah. Telah mengamanatkan Rasulullah kepada kami agar kami bermanasik karena meru'yah, karena telah meru'yah. Fa in lam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Maka apabila kami tidak melihatnya, kemudian ada 2 saksi yang adil melihatnya, maka kita melakukan manasik dengan persaksian keduanya. Jadi lengkap. Menetapkan Ramadan 2 saksi, menetapkan Syawal 2 saksi, menetapkan haji 2 saksi. Kata beliau hafizahullah ta'ala, fa qauluhu, adapun sabda beliau, fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Apabila ada 2 saksi muslim melihatnya, yaitu melihat hilal Ramadan,
maka berpuasalah, dan melihat hilal Syawal maka berbukalah. Fi hadisnya Abdurrahman ibn Zaid wa qawlihi, dalam hadisnya Abdurrahman bin Zaid, dan juga sabda beliau, fa in lam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Kalau kita enggak melihat tapi ada dua saksi yang melihat Dzulhijjah, maka kami melaksanakan manasik karena dua saksi tersebut. Fi hadis al-Haris, dalam hadisnya al-Haris, yadullani bimafhumihima ala adami jawazi syahadati rajulin wahid fi siyam wal iftar. Maka ini menunjuk kedua hadis al-Haris dan hadisnya Abdurrahman bin Zaid menunjukkan bahwa apa? Tidak boleh menetapkan puasa dan Syawal kecuali harus dengan dua saksi. Ya, berdasarkan dua hadis ini, maka menetapkan Ramadan dan Syawal harus dengan dua saksi. Tapi kata beliau, fakharaja asyam bidalil. Kalau seandainya nggak datang dalilnya dari Ibnu Umar tadi, maka yang berlaku adalah menetapkan Ramadan dengan dua saksi, menetapkan Syawal dengan dua saksi, menetapkan haji dengan dua saksi. Tapi ketika datang dalil yang menyebutkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi menetapkan Ramadan dengan satu saksi, maka kata beliau, maka dalil ini menjadi pengecualian, ya, menjadi dalil yang mengecualikan, ya, yang mengecualikan. Artinya apa? Untuk menetapkan Ramadan dua saksi, menetapkan Syawal dua saksi, menetapkan bulan haji juga dua saksi. Tapi kalau Ramadan boleh sih satu orang, gitu loh ini. Ya, kalau kita ungkapkan, tapi boleh untuk Ramadan satu orang saksi, karena ada dalilnya. Wa baqa al-iftar haitsu la yadallila ala jawazihi bi syahadati wahidin. Maka yang tersisa adalah Syawal. Syawal enggak ada dalil yang mengecualikan. Maka tetap untuk menetapkan Syawal harus dengan dua saksi, karena enggak ada dalil yang mengecualikan, begitu. Tambihun, ada peringatan, ada warning yang diberikan oleh pengarang kitab ini. Wa man ra'al hilal wahdahu fala yasum hatta yasuman nas. Kalau ada seorang melihat hilal Ramadan, kemudian dia tidak bisa menyampaikannya kepada penguasa, atau dia sampaikan tapi penguasa itu tidak menerima persaksiannya, tentunya dengan alasan yang syar'i, maka dia tidak boleh puasa sendirian. Gimana saya melihat, sudah saya sampaikan penguasa dan diterima, ya, tapi saya melihat, ya, berarti puasa besok sendirian. Maka jawabannya tidak boleh puasa sendiri sampai seluruh kaum muslimin berpuasa. Wala yuftiru hatta yuftiru, dan dia juga tidak boleh berbuka sehingga orang-orang berbuka. Artinya dia nggak boleh lebaran duluan, nggak boleh melaksanakan apa? Idul Fitri duluan, nggak boleh sampai kaum muslimin melaksanakan Idul Fitri. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, as-shaumu yasumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Puasa itu adalah di mana kaum muslimin berpuasa semuanya. Berbuka Syawal itu di mana kaum muslimin berbuka. Dan Adha itu di mana kaum muslimin melaksanakan Idul Adha. Jadi nggak ada kok puasa sendirian, puasa Ramadan itu nggak ada. Syawal Idul Fitri sendirian itu nggak ada. Ya, termasuk apa? Idul Adha sendirian. Ya, tapi ini kan kalau sendirian banyak kelompok. Juga nggak ada puasa Ramadan sekelompok, itu nggak ada. Ya, tidak ada puasa Ramadan satu kelompok, itu nggak ada. Nggak ada Syawal satu kelompok, tidak ada. Nah, demikian pula tidak ada Idul Adha satu kelompok, itu nggak ada.
Jadi puasa Syawal, Adha itu adalah dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin serempak, bukan kelompok. Ada man yajib. Siapa sih yang wajib puasa? Ajma'al ulama ala annahu yajibu as-shawmu 'ala al-muslim al-'aqil al-baligh as-sahih al-muqim. Kalau laki-laki, wa yajibu an takuna al-mar'ah tahiratan minal haid wan nifas. Sepakat para ulama, yang wajib berpuasa itu muslim, berakal, baligh, sehat, mukim. Itu syaratnya. Muslim harus orang Islam, non muslim gak wajib puasa. Al-aqil harus berakal, gila tidak wajib puasa. Orang gila gak wajib puasa. Kemudian al-baligh, sudah baligh, yang belum baligh belum wajib puasa. As-sahih, sehat, yang jelas-jelas sehatnya atau yang tampak padanya adalah sehat, ya, maka yang sakit, yang tampak benar-benar sakit sehingga berat baginya berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, ya, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sakit tapi nggak kelihatan sakit dan kuat, ya maka tetap wajib puasa. Jadi jangan dimaknai hanya gara-gara pilek nggak puasa. Kenapa pilek? Iya, pilek. Atau barangkali karena ngari terluka jarinya. Sakit kan? Sakit. Akhirnya nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Tadi waktu nyari rumput kena kebacok. Gitu. Kan tidak. Itu bukan maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena secara zahirnya dia masih sehat dan kuat, masih kuat. Jadi orang yang sakit yang dikehendaki di sini adalah orang sakit yang benar-benar tidak kuat kalau berpuasa atau berat ketika berpuasa. Ya, syaratnya sehat. Al-mukim, dia harus mukim, artinya bukan safar, bukan musafir. Dia yang tinggal di tempatnya, ya, di lingkungannya, di daerahnya. Artinya dia bukan sedang bersafar. Nah, itu syarat yang disepakati bagi kaum laki-laki maupun kaum wanita. Adapun untuk kaum wanita ada tambahannya lagi, yaitu dia harus suci dari haid dan nifas. Makanya ketika wanita datang haid maka tidak boleh berpuasa, dan ketika wanita habis melahirkan nifas juga tidak boleh berpuasa sehingga suci. Jadi yang berlaku untuk laki-laki perempuan ada 5 syarat: muslim, akil, baligh, sahih, sehat, dan mukim. Tapi untuk wanita ada tambahan 2 lagi, yaitu suci dari haid dan nifas. Kata beliau hafizahullah ta'ala, amma adam wujubihi ala ghairil akil baligh. Adapun tidak wajibnya orang yang tidak berakal dan tidak baligh, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salasah. Pena ini diangkat dari 3 jenis orang. Ya, karena apapun yang kita lakukan ada malaikat yang bertugas mencatat amal kita. Ya, ada malaikat yang bertugas mencatat amal kita. Berarti malaikat itu membawa pena karena mencatat. Penanya kayak apa? Allah. Kita nggak perlu tahu. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 golongan orang yang mana pena malaikat ini diangkat, artinya tidak digunakan untuk menulis. Ya, tidak digunakan untuk menulis, sehingga apapun yang ia kerjakan malaikat nggak nulis. Yaitu anil majnun hatta yafiqa, orang gila sehingga dia sadar. Ya, orang gila sehingga dia tersadar. Maka selama gila, apapun yang ia perbuat, malaikat tidak mencatatnya. Entah itu perbuatan yang jelek, entah itu perbuatan yang buruk, yang baik, maka malaikat tidak menuliskannya. Yang jelek tidak ditulis dosa, yang baik pun juga tidak tulis pahala. Ini yang pertama, orang gila sehingga dia sembuh dari gilanya. Wa anin naim, yang kedua, orang yang tidur hatta yasqidha, sehingga dia bangun tidur.
Jadi apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidur maka tidak dicatat oleh malaikat. Walaupun barangkali bangun kemudian nempiling orang, ya maka tidak dicatat oleh malaikat sebagai tindakan kriminal atau keburukan. Yaitu orang ngelindur namanya. Ya, orang tidur tapi melakukan satu tindakan ngigau. Ya, maka orang tidur yang ngigau seperti ini tidak dicatat oleh malaikat. Dan yang terakhir adalah wa anis sabi hatta yahtarima, anak kecil sehingga dia baligh. Ya, anak kecil sehingga dia baligh. Makanya kalau ada anak kecil kemudian nggak puasa, ya jangan meri, jangan iri. Ya. Lalu bagaimana kalau kita melihat ada orang tua dewasa kok nggak puasa juga? Ya kita husnudzon aja. Barangkali salah satu dari tiga ini, barangkali majnun, atau mungkin orang itu melindur, atau barangkali walaupun tua tapi masih sobi, masih anak-anak, belum balik-balik. Ngomong anak-anak, ya nggak mungkin, namanya udah berumur pasti balik. Karena untuk menetapkan balik itu bukan hanya dengan mimpi, tapi juga dengan ciri-ciri fisik, ya, keluar bulu kemaluan. Ya, itu termasuk tanda fisik kalau dia sudah balik. Ya. Jadi kalau ada anak usia 15 tahun dia mimpi nggak pernah mimpi, tapi sudah mulai tumbuh kumis, ya udah balik. Itu tandanya. Jangan nunggu baliknya mimpi. Saya kok nggak balik? Kenapa nggak mimpi-mimpi begitu? Ya. Nah, di antara salah satu tandanya adalah dengan mimpi. Artinya ketika di usia 12 tahun anak laki-laki ke mimpi keluar mani misalnya, maka itu menunjukkan dia sudah balik walaupun baru usia 11 atau 12 tahun. Wa amma adam wujubi ala ghairi sahih al-muqim. Adapun orang yang tidak sehat dan tidak mukim enggak wajib puasa, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Maka bila ia sakit atau dalam kondisi safar, maka cukup dihitung diganti pada hari yang lain. Nah, kalau untuk orang yang sakit dan dia payah ketika berpuasa, dia boleh berbuka, tapi ada ganti. Di lain waktu dia mengqadha'nya. Demikian pula musafir ketika dia pergi yang sangat jauh, ya, dan mungkin berat baginya untuk berpuasa, maka dia ada keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, tapi diganti diqadha' di hari yang lain. Fa in sama al-marid wal musafir ajza'ahuma. Tapi kalau seandainya orang sakit tetap nekat puasa walaupun dia berat, yang safar pun juga nekat sambil puasa walaupun sangat berat, maka itu sudah cukup. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Li'anna ibahatal fitri lahuma rukhsah, karena bolehnya dia berbuka puasa itu rukhsah, satu keringanan. Kalau keringanan diterima, bagus. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa begitu. Namanya keringanan. Fa in akhadha bil azimah fa huwa khair. Kalau dia mengambilnya, maka itu baik. Mengambil keringanan, maka itu baik. Cuman wa ayyuhuma afdal, al-fitru am shaum. Tapi mana yang terbaik? Orang sakit berat puasa, yang paling bagus itu tetap puasa atau berbuka. Demikian pula ketika kita safar sebagai musafir, ya, mana yang terbaik, puasa atau berbuka? In lam yajid al-marid wal musafir masyaqqah bis-shaum fas-shaum afdal. Kata beliau, kalau orang yang sakit atau musafir itu tidak mendapati suatu hal yang memberatkannya, maka ketika sakit puasa afdal, itu terbaik. Dan ketika safar afdal, itu yang paling bagus daripada dia nggak puasa. Ya. Jadi kalau memang puasa itu masih nggak begitu memberatkan baginya, ya barangkali dipertimbangkan. Kalau aku hari ini puasa nanti nyaur, kayaknya berat nyaur masih. Begitulah. Ya seberat-beratnya aku hari ini sakit nggak puasa, tapi bareng-bareng. Besok sendirian, itu yang bikin berat kan sendirian. Nggak ada temennya. Waduh kayaknya. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau dia nekat puasa maka itu lebih baik baginya daripada dia malah berbuka. Ya, kenapa? Karena yang dikehendaki dalam agama ini adalah kemudahan. Jadi kaidahnya apa?
Kalau ada yang mudah, ngapain dipersulit? Jadi jangan dibalik. Ini kaidah agama, ya. Karena yang Allah kehendaki bagi hambanya adalah kemudahan. Dan Allah menurunkan agama Islam ini juga untuk memberikan kemudahan. Makanya ketika Allah menurunkan firman-Nya berkaitan dengan puasa di surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa ini? 184, maka 189-nya 85-nya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Ya, Allah menghendaki kalian itu kemudahan dan Allah tidak menghendaki kalian itu kesulitan. Wa in wajada masyaqah fal fitru afdal. Tapi kalau dia mendapati benar-benar ketika puasa itu sangat berat sekali, kayaknya mending nyaur, mending qadha, maka berbuka lebih utama baginya daripada harus tetap nekat puasa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Kita pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka sebagian kami ada yang puasa walaupun perang karena safar keluar dari Madinah, dan sebagian kita ada yang memutuskan untuk berbuka. Fala yajidu as-shaim al-muftir wal muftir ala shaim. Maka orang yang puasa juga tidak mencela yang berbuka juga tidak mengkritisi yang berpuasa, karena masing-masing memaklumi. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasan. Maka mereka melihat orang yang kuat kemudian tetap berpuasa, maka itu baik baginya. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasan. Maka orang yang berpendapat bahwa kayaknya saya nggak kuat, harus berbuka, maka ketika dia berbuka maka itu baik baginya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Wa amma 'adamu wujubihi 'alal haid wan nufasa fa li hadits Abi Sa'id Al-Khudri qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau Nabi kita bersabda, bukankah ketika wanita itu haid maka dia tidak puasa dan juga tidak sholat, dia tidak sholat dan juga tidak puasa, maka hal itulah yang menjadikan wanita itu kurang di dalam agamanya, tidak sempurna seperti kaum laki-laki. Kenapa? Karena kaum laki-laki semua perintah yang Allah wajibkan dilaksanakan semuanya tanpa kecuali. Adapun kaum wanita ada yang dikecualikan. Ketika datang haid maka tidak berpuasa, dia mengqadha, dan nilai qadha itu tidak lebih baik daripada apa? Ada, ya, secara asal lebih baik ada, ya, kecuali ada dalil tadi Ramadan mana yang lebih kuat, ya, ketika sakit apakah puasa ataukah berbuka. Nah, apalagi sholat tidak ada qadha. Makanya zaman sekarang kita lihat aneh-aneh, ada kaum muslimin mengqadha sholat ini kan. Karena apa? Karena orang tuanya nggak pernah sholat. Nah, ketika meninggal dunia diqadha. Yang qadha orang lain, bukan dia. Yang mengqadha orang lain, bukan dia. Bukan orang yang meninggalkan. Nah, ini satu hal yang aneh. Fa in shamat al-haidu awin nufasa lam yujzihuma. Kalau seandainya wanita haid dan wanita nifas itu berpuasa, maka enggak sah puasanya. Li'anna min syurutis shaum at-taharah, karena di antara syaratnya berpuasa adalah dalam kondisi suci. Suci dari apa? Minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Wa yajibu alaihima al-qadha, tapi keduanya tetap wajib mengqadha kalau memungkinkan untuk mengqadha bagi wanita nifas, ya, tapi kalau wanita nifas tidak memungkinkan qadha, maka solusinya adalah membayar fidyah. Tapi kalau wanita haid wajib mengqadha, ya, kalau yang nifas memungkinkan wajib qadha, kalau nggak mungkin maka wajib membayar fidyah.
Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nakhidu, kita, yakni para wanita, haid ala ahdi Rasulullah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Maka kita para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, makanya tidak ada qadha salat kecuali karena apa? Lalai. Ya, karena lalai, karena lupa misalnya. Sedikit lagi, ma yajibu ala syekh al-kabir wal mar'ah ala juz wal marid allazi la yurja bar'uhu. Apa kewajiban orang-orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit yang kayaknya sudah gak diharapkan sembuhnya? Pembahasan berikutnya adalah bagaimana yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang sudah usia lanjut atau orang yang sudah tahunan sakit dan kayaknya sudah divonis gak bakal sembuh. Kata beliau, wa man ajaza 'an siyam likibrin aw nahwihi aftara wa at'ama an kulli yamin miskinan. Barang siapa yang lemah untuk melaksanakan puasa karena usia lanjut atau semisalnya, maka dia berbuka, wa at'ama an kulli yamin miskinan, dan dia memberi makan satu orang fakir miskin setiap hari. Nah, itu yang disebut dengan fidyah. Liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan atas orang-orang yang kuat berpuasa, kalau diartikan secara zahir, dan wajib bagi orang-orang yang masih kuat berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Tapi kalau kita buka terjemah, orang-orang yang sudah tidak kuat berpuasa atau sudah ini berat untuk melaksanakan puasa. Kenapa kok diartikan seperti itu? Jadi padahal nggak ada kalimat la-nya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, taqa yatiqu, ya, ataqa yutiqu, itu artinya kuat, masih kuat. Tapi dalam terjemahan diartikan dan atas orang-orang yang tidak kuat. Nah, nanti kita akan mengetahuinya dari penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menyebutkan apa? Rakhasa lisyaikh al-kabir. Kata Ibnu Abbas, ya, Nabi pernah memberikan keringanan bagi orang-orang yang sudah tua, wal ajuz al-kabirah, baik laki-laki maupun perempuan, fi dzalika wa hum yutiqan as-shaum, padahal mereka masih mampu puasa. Ya. Jadi dulu asalkan usia sudah lanjut begitu, entah masih kuat puasa atau enggak, kedua-duanya dikasih keringanan untuk milih mau puasa atau tidak. Ya, makanya wa 'alal ladzina yutiqunahu ini berkaitan dengan orang yang sudah tua lanjut. Jadi yang mudah-mudahan enggak masuk dalam ayat ini. Ya, dan mereka yang sudah tua renta walaupun masih kuat untuk puasa, maka membayar fidyah dengan memberi makan satu fakir miskin. Karena memang awalnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang sudah usia lanjut, entah itu yang masih kuat puasa atau tidak, dikasih keringanan untuk memilih apakah berpuasa atau tidak. Insya'a an yuftira insya'a wa yut'ima kulla yamin miskinan wala qada 'alaihima. Kalau barangkali menghendaki dia nggak usah puasa, tapi cukup membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin dan tidak perlu mengqadha. Tsumma nusikha dzalika fi hadhil ayah, tapi kemudian hukum ini dihapus, ya, dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau sudah bisa dilihat hilal Ramadan, maka semuanya wajib puasa. Wa thabata li syekh al-kabir wal ajuz al-kabirah idza kana la yutiqan as-shaum. Sehingga ayat ini pada akhirnya hanya berlaku untuk orang-orang yang sudah usia lanjut, laki-laki perempuan, tapi nggak kuat puasa. Makanya dalam terjemahan dan orang-orang tua yang sudah nggak kuat puasa di sini. Jadi terjemahan itu diambilkan bukan dari zahir kalimatnya, tapi dari apa? Penjelasan tafsirnya.
Artinya apa? Orang-orang tua yang sudah usia lanjut tapi masih kuat puasa, maka tetap wajib puasa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali pertanyaan, silakan. Oke, monggo. Bagaimanakah kedudukan hadis ini tentang Sa'ban? Sesungguhnya Allah memeriksa pada setiap malam Sa'ban, lalu Dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali yang berbuat syirik atau yang bertengkar dengan saudaranya. Dia wajib mengajar. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi hadis-hadis yang senada itu sahih insyaallah. Tapi itu bukan berarti menunjukkan kita mengkhususkan amalan di nisfu Sa'ban. Itu menjelaskan tentang keutamaan nisfu Sa'ban. Ya. Tapi bukan berarti apa? Kita boleh mengkhususkan amalan pada malam tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada beberapa redaksi yang semacam itu. Artinya jenis dengan itu banyak insyaallah, dan itu sahih insyaallah. Ada yang lain? Silakan. Sebelum hari H. Iya betul Ustaz. Ini sebenarnya kalau dilihat kan mereka punya ininya sendiri Ustaz, metodenya sendiri. Sebenarnya kalau dalam hadis sendiri ada nggak Ustaz larangan yang benar-benar kalau belum waktu masuknya itu hukumnya apa Ustaz? Biar jelas. Iya. Bagaimana kalau puasa? Ya kalau dia puasanya diniatkan puasa Ramadan padahal belum masuk Ramadannya nggak sah. Ya karena amalan-amalan itu harus tepat pada waktunya. Ada waktu-waktu tertentu. Artinya puasa Ramadan itu harus dikerjakan pada bulan Ramadan. Masa ada orang melaksanakan puasa Ramadan tapi bukan di bulan Ramadan? Ya belum sah lah. Ya, tidak sah. Kecuali qadha. Ya kalau qadha Ramadan itu boleh pada bulan-bulan yang lain. Tapi kalau nggak qadha maka tidak bisa. Ada hukum tertentu nggak? Lalu bagaimana hukumnya? Wallahu ta'ala alam. Kalau dia meyakini bahwa itu sebagai kewajiban Ramadan dan ternyata belum masuk Ramadan, maka tidak diterima sebagai ibadah Ramadan. Tapi apakah bisa dinilai dengan ibadah sunnah? Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam. Karena dia tidak meniatkan untuk puasa sunnah. Apakah itu nilainya sunnah? Wallahu ta'ala alam. Ya. Jatuhnya ya kelompok Ustaz. Iya. Dan kita nggak boleh tertipu dengan itu. Kenapa? Karena Nabi dan sudah menetapkan pakemnya, ya, patokannya, kaidahnya itu sudah ditetapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian ada orang menetapkan dengan kaidah-kaidah karangan sendiri, satu ada yang dalilnya mimpi, yang kedua ada yang dalilnya itu tadi tahayul khurafat karena merasa punya telepon bisa nelpon awal sendiri kan? Iya, akhirnya sangat jauh sekali. Ramadan masih kurang 7 hari sudah puasa Ramadan duluan. Dari mana dalilnya? Kalau diserempetkan ke hisab ya nggak mungkin, terlalu jauh masih ya terlalu jauh. Ya apalagi kok kurang 7 hari itu bulan Sa'ban, bulannya masih kelihatan. Ya, ketika cerah itu di akhir penghujung pagi itu masih kelihatan. Kok ini diklaim sudah masuk Ramadan dari mana? Iya, ada yang melalui mimpi, ada yang klaimnya nelpon langsung ke Allah, ya, orang-orang sufi begitu kan? Iya. Ya, itulah kondisi kaum muslimin yang tidak kita ingkari, karena minimnya ilmu, ya, karena minimnya ilmu. Barangkali ada satu lagi, silakan. Jadwal sepanjang tahun. Iya, itu pertama mengenai al-hubla wal murdi belum kita bahas. Ya, antara wanita hamil dan wanita menyusui. Tapi intinya wanita hamil dan menyusui
kalau ada kekhawatiran dia benar-benar nggak kuat untuk berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, karena benar-benar nggak kuat, atau dia mengkhawatirkan kandungannya atau bayinya, maka untuk wanita yang hamil dan menyusui, entah alasannya karena nggak kuat pada dirinya sendiri atau dia khawatir pada anaknya, maka tidak puasa dan tidak mengqadha, tapi wajib membayar fidyah. Ya, tidak puasa, tidak qadha, tapi bayar fidyah. Ya. Allah Ta'ala. Adapun soal jadwal waktu sholat abadi sepanjang tahun, yaitu pembuatannya dengan menggunakan hisab, ilmu falak, ya, dengan menggunakan ilmu falak. Jadi dengan ilmu falak itu luas sebenarnya bahasanya, bukan hanya untuk menetapkan tanggalan, bukan, juga bisa untuk menetapkan arah kiblat, bisa untuk menetapkan apa tadi itu, ya, waktu sholat, ya, bahkan bisa untuk mengukur jarak jauh. Cukup pakai senjata namanya rubuk. Kalau yang klasik zaman dahulu yang pernah saya pelajari itu pakai rubuk. Rubuk itu kayu papan seperempat lingkaran. Tapi di sana ada nomor-nomor, ada kode-kodenya. Itu bisa buat mengukur sumur. Ini dalamnya berapa gitu. Dan bahkan bisa untuk mengukur negara. Dari sini ke Malaysia berapa jaraknya. Itu bisa. Itu uniknya ilmu falak, itu dihitung dengan menggunakan ilmu falak. Apakah itu akurat? Ya kalau dikatakan akurat 100%, ya barangkali ada yang akurat, tapi juga ada yang meleset. Nah, terutama diantaranya adalah penetapan waktu subuh. Itu kebanyakan yang menggunakan metode seperti ini tidak akurat untuk subuhnya. Karena subuh itu masuknya adalah ketika muncul fajar shadiq, dan fajar ini bisa kita pastikan dengan cara melihat fajar shadiq, ya. Maka yang kita dapati penetapan waktu sholat subuh ini rata-rata belum munculnya fajar shadiq, dan ini sudah diperiksa oleh sebagian ahli ilmu, ya. Ketika mereka datang ke Jakarta, ya, mereka kemudian heran, masih gelap kok sudah dikumandangkan azan subuh, sehingga mereka memeriksa di pinggir pantai begitu, sehingga ada yang ia mendapati fajar shadiq itu ternyata ada yang selisih 20 menit, ada yang selisih 15 menit, ada yang selisih 26 menit. Jadi bukan sebentar, ya, bukan sebentar. Makanya kalau untuk waktu subuh, ya, iqamahnya mending ngalah, diundur seperempat jam lah, ya, seperempat jam. Allah Ta'ala. Ya, azannya boleh bareng, tapi mungkin untuk menunggu jamanya diperpanjang. Dan itu walaupun dan yang berlaku secara umum kayaknya seperti itu. Kalau untuk waktu sholat 5 waktu yang lain, antara azan dan iqamah 10 menit semua jedanya. Kalau subuh baru 15 menit, tapi insya Allah sudah cukup 15 menit itu untuk untuk menunggu datangnya waktu subuh. Tapi itu ada sebagian ilmu yang meriksanya itu yang ada yang mendapati 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 26 menit. Ya Allah Ta'ala. Masih Mas? Ya? Iya. Saya kira cukup kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang